dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 4. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kanker payudara. Apa sih kanker payudara? Nah, mari kita sama-sama mengenal kanker payudara. Kanker payudara merupakan suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Kanker ini dapat tumbuh jika jadi pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel payudara. Sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi, yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Pada stadium yang lebih parah, sel-sel abnormal ini dapat menyebar melalui kelenjar getah bening ke organ tubuh lainnya. Meski sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. Jenis-jenis kanker payudara. Jenis kanker payudara ini sebenarnya terbagi menjadi banyak jenis ya. Namun di sini saya akan memberikan 4 jenis diantaranya yang sering terjadi. Yang pertama itu ada ductal carcinoma in situ. Ductal carcinoma in situ ini tumbuh di saluran air susu, tetapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Ductal carcinoma in situ ini termasuk kanker stadium awal yang mudah diobati. Namun disepelekan ya, ini bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya juga jika tidak segera ditangani. Yang kedua adalah labilar carcinoma in situ. Labilar carcinoma in situ ini adalah kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu, sama seperti ductal carcinoma in situ. Jenis kanker ini tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya, akan tetapi labilar carcinoma in situ ini di salah satu payudara dapat meningkatkan resiko terbentuknya kanker di kedua payudara. Yang ketiga ada invasive ductal carcinoma. Invasive ductal carcinoma ini tumbuh di ductus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang lain. Invasive ductal carcinoma ini terjadi pada 70-80% kasus kanker payudara. Yang keempat ada invasive labilar carcinoma. Invasive labilar carcinoma ini adalah kanker yang awalnya itu tumbuh di kelenjar air susu, tapi kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Jenis ini juga bisa menyebar melalui darah dan saluran getah bening menuju ke bagian tubuh lain. Invasive labilar carcinoma terjadi pada 10% kasus kanker payudara. Beberapa gejala kanker payudara antara lain benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda di jaringan sekitar. Yang kedua, darah keluar dari puting payudara. Yang ketiga, kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk. Yang keempat, nyeri dan pembengkakan pada payudara. Yang kelima, pengelupasan kulit di sekitar puting payudara. Yang keenam, perubahan ukuran, bentuk atau tali payudara. Yang ketujuh, puting tertarik masuk ke dalam. Yang kedelapan, benjolan atau pembengkakan di bawah ketiak. Penyebab dan faktor resiko kanker payudara ini, kanker payudara ini terjadi akibat pertumbuhan abnormal dari sel-sel payudara. Pertumbuhan abnormal ini diduga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Selain itu, terdapat beberapa faktor resiko yang diduga menjadi pemicu kanker payudara. Di antaranya yaitu jenis kelamin wanita jauh lebih tinggi dibanding pria. Yang kedua, usia yang bertambah paling banyak pada usia di atas 50 tahun. Yang ketiga, belum pernah mengalami hamil sebelumnya. Yang keempat, kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol. Yang kelima, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keenam, mulai menopause pada usia lebih tua, yaitu setelah usia 55 tahun. Yang ketujuh, mulai menstruasi sebelum usia 12 tahun. Yang kedelapan, penggunaan alat kontrasepsi hormon dan terapi hormon setelah menopause. Yang kesembilan, riwayat kanker payudara pada diri sendiri pada salah satu payudara. Yang kesepuluh, riwayat kanker payudara pada nenek, ibu, tante, kakak, atau anak kandung. Yang ke-11, riwayat terpapar dengan radiasi. Diagnosis kanker payudara. Untuk diagnosis kanker payudara, dokter akan mendiagnosis kanker payudara dengan melakukan wawancara medis lengkap, pemeriksaan fisik langsung untuk mendeteksi perubahan pada payudara serta kelenjar getah bening pada ketiak.
serta pemeriksaan penunjang seperti mamogram atau foto payudara untuk mendeteksi kelainan pada payudara. Lalu ada ultrasonografi atau USG payudara untuk menentukan benjolan payudara berupa massa padat atau kista yang berisi cairan. Ya, lalu ada biopsi dengan pengambilan sampel jaringan untuk diperiksa di laboratorium dan menentukan sel yang diperiksa bersifat jinak atau ganas. Lalu ada computerized tomography, scan, dan magnetic resonance imaging atau MRI untuk menentukan ukuran serta penyebaran dari kanker payudara. Pada stadium dini, kanker payudara dapat tidak menunjukkan gejala tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sadari atau periksa payudara sendiri setiap bulan. Kapan dilakukannya? Nah, 10 hari setelah masa haid berakhir. Raba dengan teliti searah jarum jam payudara untuk mendeteksi adanya benjolan atau perubahan pada payudara. Nah, bagaimana sih cara melakukan sadari? Jadi cara melakukan sadari itu yang pertama, itu tentukan batasan yang akan diperiksa. Mau payudara kiri atau payudara kanan. Nanti masing-masing payudara dilakukan pembatasan. Bagian atasnya itu 2 jari di bawah tulang selangkah, lalu bagian batas tengahnya itu sepanjang garis tengah payudara, terus ke bawah itu bagian bawah payudara melingkar, dan ke sampingnya yaitu sepanjang garis lengan ketiak. Setelah kita tahu bagian yang akan diperiksa, lalu kita berdiri di depan cermin dengan lengan menyuntai ke bawah. Kita perhatikan apakah ada benjolan atau perubahan bentuk atau ukuran payudara itu tersendiri. Lalu yang kedua, angkat kedua tangan sampai berada di belakang kepala. Ulangi lagi memperhatikan payudara dari sisi samping tubuh. Yang pertama dari sisi kanan, setelah diperhatikan lalu lihat sisi kiri. Yang ketiga itu letakkan tangan di pinggul dengan gerakan lengan serta siku ke depan sambil mengangkat bahu untuk menegangkan otot payudara agar benjolan lebih mudah dilihat. Yang keempat, angkat lengan kiri, raba payudara dengan telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan. Lakukan perabaan, boleh ke arah ketiak atau searah jarum jam atau sebaliknya. Yang kelima, itu lakukan pengencatan pada puting, lalu perhatikan apakah keluar cairan. Yang keenam, berbaring dengan tangan kiri di bawah kepala, letakkan bantal kecil di bawah bahu kanan. Kemudian lakukan perabaan pada payudara kiri dengan gerak memutar, lalu lakukan seperti memijat dengan pelan. Ulangi pada payudara kanan. Nah, lalu di sini saya akan memberikan tips untuk mencegah kanker payudara, yaitu bisa berolahraga secara rutin, cukup istirahat, menyusui anak hingga berusia 2 tahun, lalu pemeriksaan rutin dan teliti dengan sadari ya. Yang kelima itu pengelolaan stres yang baik. Yang keenam, pola makan gizi seimbang, yaitu tidak merokok atau minuman beralkohol. Pengobatan kanker payudara ini bergantung ya pada jenis kanker yang dialami, stadium kanker, ukuran massa, serta sensitivitas sel kanker terhadap hormon. Ada beberapa pilihan pengobatan pada kanker payudara, antara lain itu bisa dengan operasi dengan mempertahankan payudara, itu dengan lumpektomi ya, dengan membuang kanker dan sebagian jaringan di sekitarnya. Lalu ada kuadrantektomi dengan membuang seperempat payudara yang mengandung benjolan dan jaringan di sekitarnya. Yang kedua itu ada masektomi, yaitu membuang seluruh payudara. Pengobatan lainnya itu meliputi ada terapi obat untuk menghancurkan sel-sel kanker, yaitu ada kemoterapi, terapi hormonal, dan terapi yang ditargetkan. Lalu yang kedua itu ada terapi radiasi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Yang ketiga ada rehabilitasi, yaitu dengan dukungan gizi dan pola hidup untuk membantu penyembuhan. Dan ada latihan bahu dan perawatan lengan untuk mencegah kekakuan dan pembengkakan. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai kanker payudara. Sudah saya jelaskan mengenai pengertian, gejala, penyebab, dan cara mengobati, serta cara melakukan sadari. Semoga apa yang saya berikan ini dan saya jelaskan ini bermanfaat.
Saya mohon maaf sekali atas kata-kata yang kurang berkenan, karena saya juga masih dalam proses belajar ya. Mohon maaf apabila ada yang salah dari penyampaian yang saya sampaikan. Saya akhiri, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.